Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke guys, karena anime One Piece episode terbaru udah rilis, aku bakalan coba nih breakdown apa aja yang terjadi di episode terbarunya. Tapi sebelum kita masuk ke breakdownnya seperti biasa, aku mau ngingetin kalian dulu buat yang belum nonton atau bingung mau nonton episode terbarunya di mana, bisa langsung aja ke situs streaming kesayangan kita, iQIYI. Buat yang belum tahu, iQIYI adalah streaming online legal yang menayangkan berbagai macam film, acara seru, dan tentu saja anime-anime baru keren yang sangat cool. Plus yang jelas ada One Piece di sini, guys. So, biar nggak makin penasaran, langsung aja kita mulai breakdown One Piece episode 999-nya. Let's go! One Piece episode 999 diambil nih dari manga chapter 989 bagian awal hingga ke tengah. Ngomong-ngomong tentang episode 999, gak kerasa tinggal satu episode lagi, atau di minggu tanggal 21 kita bakalan nonton nih episode 1000-nya guys. Makin gak sabar aja nih buat nonton gimana episode 1000 nantinya. Tapi buat sekarang kita fokus lagi aja ke episode 999-nya guys, yang mana episode kali ini tuh mengadaptasi chapter 989 ya guys. Berarti perbedaan anime sama manganya tuh cuma ya sekitar 42 chapter doang nih. Ya, perbedaan sekitar 42 chapter itu gak bisa dibilang terlalu deket, tapi gak bisa dibilang jauh juga sih. Karena kita sendiri juga tahu kalau manganya aja lebih sering libur kalau dibandingin sama animenya, iya kan? Nah, kalau bedanya kedeketan, nantinya ya animenya pasti bakal break dulu supaya punya jarak yang cukup jauh. Jadi kayaknya 42 chapter ini masih jadi jarak yang aman buat perbedaan anime sama manganya guys. Terus karena chapter 989 juga diisi sama cover story, dan aku kan udah pernah bilang kalau mulai sekarang aku mau ngasih tahu nih apa isi dari cover story-nya biar yang cuma nonton animenya doang nih bisa tahu cerita sampingan apa yang lagi dikasih sama Oda Sensei kan. Dan cover story di chapter 989 tuh masih ngelanjutin yang kemarin guys, tentang perpisahan Chiffon, Lola, dan ayahnya. Makanya di cover story kita bisa ngeliat Pon yang sedang menangis nih, mengeluarkan sebuah foto yang dia pegang di tangannya. Dan foto itu kayaknya adalah foto Chiffon dan Lola waktu masih bayi. Jadi kayaknya Pon mau nunjukin kalau dia itu emang ayah dari Chiffon dan Lola. Oke, kita lanjut lagi fokus episode 999 ya guys, yang dimulai dengan melanjutkan momen setelah Big Mom ditabrak oleh Franky. Dimana di situ kita bisa lihat kalau Big Mom masih terkapar dan gak bisa langsung bangun. Ya berarti mah Big Mom 11-12 lah ya sama kita. Lah kalau kita mah ditabrak motor juga gak mungkin langsung bangun toh. Ya di momen itu sebenarnya gak terlalu jauh berbeda dengan versi manganya. Tapi kalau di animenya kita bisa ngeliat nih betapa paniknya Napoleon yang ngeliat Big Mom gak sadar. Di satu sisi Franky sama Brook mah kalem-kalem aja ya kan nunggu di motor. Sementara Nami tuh masih shock sama apa yang baru aja terjadi. Makanya pas Nami udah mulai sadar, Nami itu langsung buru-buru lari ke Franky buat meluk dan berterima kasih. Terus yang beda sama versi manganya, abis momen Nami itu kita diperlihatkan Carrot yang sedang berlari dan menghampiri mereka. Iya, momen taman itu bikin alur pertemuan kembali antara Nami sama Carrot menjadi lebih jelas. Di animenya juga kita diperlihatkan beberapa momen tambahan kayak pertarungan para samurai yang dipimpin oleh kakek Hyo, terus sama Franky dan Brook yang mengomentari jalannya perang di Onigashima yang baru aja dimulai ini. Baru deh setelah itu kita diperlihatin momen Jinbe yang meminta bantuan ke Robin. Terus momen Luffy yang bersyukur karena Franky dan Brook datang buat nolongin Nami. Perbedaan yang paling kerasa di versi animenya adalah momen selanjutnya guys, dimana kita bisa ngeliat Usopp dan Chopper nih yang sedang berada di dalam tank milik Franky. Lagi dijadiin mainan sama para number. I felt bad for them, but it's so funny guys. Momen tambahan ini ngelanjutin momen waktu Usopp dan Chopper yang dipertemukan dengan para numbers. Dan ternyata setelah pertemuan itu, mereka yang berada di dalam Brachio Tank ini dijadiin mainan oleh para numbers yang lagi mabok dan jalan-jalan gak tahu kemana-mana ya kan. Nah, momen ini seenggaknya bikin jelas kedatangan para numbers. Soalnya kalau di versi manganya kan kita langsung diperlihatin nih para numbers yang tiba-tiba ada di sana tapi gak tahu kapan mereka itu datangnya kan. Ya sayangnya buat aku sendiri momen itu tuh kayaknya agak kepanjangan sih dan cuma ngabisin durasi aja. Tapi ya mungkin ini momen sengaja dibuat selain untuk ngisi durasi ya buat ngasih lihat lah betapa mengerikan dan kuatnya daya tahan dari para numbers kan. Ya meski mereka punya warna kulit yang lucu sih, warna-warni kan, kayak anak ayam yang dijual di SD gitu loh. Terus momen selanjutnya juga masih jadi momen yang gak ada di versi manganya nih guys, dimana di versi animenya setelah Yamato disuruh sama Luffy buat ngelindungin Momo, Yamato tuh ternyata berlari ke arah Momo dan Shinobu berada. Tapi di perjalanan menuju Momo, Yamato masih dikejar sama Ulti guys. Jadi kalau di versi animenya kita dikasih lihat lagi sedikit momen pertarungan antara Yamato dan Ulti, dimana Ulti kan berencana mengalahkan Yamato dan membawanya ke Kaido. Tapi Yamato gak mau diem aja dan nyerang balik Ulti biar dia ninggalin Yamato. Meski sebentar, cuma momen pertarungan keduanya cukup menarik guys. Ditambah detail kayak Ulti yang ngeluarin asap dari hidungnya ngebuat momen pertarungan keduanya jadi tambahan yang enak buat ditonton lah ya. Belum lagi hal itu juga ngejelasin bagaimana pertemuan antara Yamato dengan Momo dan Shinobu. Karena kalau di manganya kita langsung dikasih lihat Yamato yang memperkenalkan dirinya sebagai Oden di depan Momo.
Tapi kalau di versi animenya, momen pertemuan mereka tuh lebih punya alur yang jelas, ditambah sedikit komedi yang cukup menghibur lah. Dimana waktu Yamato memperkenalkan diri sebagai Kozuki Oden, Momo dan Shinobu tuh sempat seperti terhipnotis sejenak. Sampai-sampai Momo tuh manggil Yamato dengan sebutan ayah kan, sementara Shinobu manggil Yamato dengan sebutan Oden sama. Dan setelah momen itu, Shinobu jadi nggak percaya lagi ke Yamato. Akhirnya mereka mutusin buat pergi dan nggunain bom asap miliknya. Efek asap itu pun dimanfaatin oleh pihak animasi nih buat bikin transisi pindah ke momen Kakehio yang lagi-lagi diperlihatkan sedang bertarung. Dah, di momen itu Kakehio sadar kalau musuh yang lemah itu terlalu banyak dan seolah nggak habis-habis. Jadi daripada ngabisin waktu buat ngelawan pasukan yang lemah, meski Kakehio tahu sih kalau dia nggak bakal bisa ngalahin Tobiropo, tapi seenggaknya dia yakin kalau masih bisa menahan Tobiropo. Mungkin hal ini nih yang Kakehio coba bicarakan sama anak buahnya biar bisa ngeringanin tugas dari Luffy dan Kinemon tentunya. Next, momen pun pindah nih ngeliatin Big Mom yang perlahan-lahan mulai sadar dan bangun guys. Momen itu gak terlalu jauh berbeda dengan versi manganya, dimana Big Mom tuh pastinya sangat marah. Terus Nami nyuruh Franky buat mundur karena Big Mom adalah Yonko. Tapi karena Franky dengan bangga bilang kalau tujuan dari kapten kita adalah menjadi raja bajak laut, jadi gak perlu takut untuk ngehadapin seorang Yonko. Ya, di momen itu baik Franky maupun Brook sadar karena tujuan dari kapten yang ingin menjadi raja bajak laut, seorang Yonko doang pastinya cepat atau lambat mereka akan hadapi. Makanya Franky tuh dengan berani langsung ngarahin Radical Beam-nya ke arah Big Mom. Namun karena kehadiran dari para Numbers yang sekaligus dijadiin momen perkenalan Numbers secara resmi di versi animenya, dimana kalau di animenya kita langsung dikasih tahu kalau Numbers adalah produk gagal dari raksasa kuno yang berasal dari Penghazard. Dan momen itu kalau di versi animenya guys, ditambah dengan flashback pertarungan kru topi jerami melawan Oars di trailer Bark. Dan next scene-nya pun baru sama dengan versi manganya. Setelah mengetahui Brachiotank yang berada di tangan salah satu Numbers, Franky pun mengarahkan beam miliknya ke arah Numbers berwarna pink, biar Usopp dan Chopper tuh yang berada di dalamnya bisa terlepas dari genggaman Number. Lalu setelah Franky melepaskan beam miliknya, Big Mom pun langsung berdiri nih di belakang Franky dan siap menyerang Franky dengan Napoleon. Tapi untungnya Jinbe datang membantu dan ditambah Robin yang ikut datang juga. Akhirnya Big Mom pun berhasil digulingkan seperti sebuah bola lah. Dan di sini Yonko tuh kayak nggak ada harga dirinya guys, dibuat mainan. Ya, kekuatan Robin di sini tuh emang cocok buat dijadiin serangan kombinasi sih dengan siapapun guys. Makanya Franky juga langsung berterima kasih kepada keduanya karena udah nyelamatin dia dari serangan Big Mom kan. Baru deh habis itu tuh Franky ngubungin Chopper dan mengingatkan mereka kembali dengan tujuan awal untuk bertemu, untuk menggabungkan Brachiotank yang dibawa oleh Usopp dan Chopper. Terakhir, episode 999 pun ditutup nih sama momen Luffy yang sedang melihat ke atas atap Onigashima dan bilang, "Tunggu aku, Kinemon." Ya, overall episode ini gak wah-wah banget lah ya, tapi tetap enak sih buat ditonton. Apalagi yang bikin semangatnya pasti tinggal satu episode lagi kan. Kita bakal sampai di episode 1000. Wow, ya kan? Terus kalau kita lihat dari cuplikan episode 1000 yang ada di akhir animenya, kita bisa tahu lah kalau episode 1000 ini akan dipenuhi efek-efek yang bisa dibilang wah banget sih. Dan kombinasi warnanya juga enak buat ditonton di mata. Setuju gak kalian? Setuju lah ya. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya untuk breakdown One Piece episode 999-nya guys. So, see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.